Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Perkenalkan, saya adalah Diah Fitria Rahmawati, calon guru penggerak angkatan 10 dari SMP IT atau Atoro, Kabupaten Grobogan, Provinsi Jawa Tengah. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan tentang rancangan aksi nyata pada modul 1.4. Latar belakang, murid tidak senang dengan peraturan karena jika mereka melakukan pelanggaran, maka mereka dapat hukuman dan cenderung akan malu. Tujuan aksi nyata: pertama, menciptakan murid yang mandiri, disiplin, dan bertanggung jawab. Kedua, menumbuhkan budaya positif di sekolah dengan meyakini nilai-nilai kebajikan universal. Tolak ukur dalam kegiatan ini terbentuknya keyakinan kelas melalui kegiatan kesepakatan kelas yang dilakukan oleh wali kelas dan murid. Kedua, siswa mampu menerapkan dan menjalankan keyakinan kelas yang telah dibuat. Adapun lini masa tindakan: 1. Meminta izin untuk mendiseminasikan pentingnya penanaman budaya positif dan keyakinan kelas di SMP IT atau Atoro bersama rekan guru. 2. Mengumpulkan rekan guru untuk melakukan diseminasi pemahaman materi budaya positif, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Yang ketiga, berkolaborasi dengan murid untuk membuat keyakinan kelas. Terakhir, merefleksi dan mengevaluasi keyakinan kelas yang telah dibuat. Berikut penyebaran pemahaman kepada rekan guru di SMP IT atau Atoro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu dan Bapak semuanya. Sebelumnya kurang semangat ya. Pagi luar biasa seperti ya. Selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Pagi luar biasa. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa berkumpul bersilaturahmi bersama dalam kegiatan saya memenuhi tugas pada bidang guru penggerak. Sebelumnya walaupun sudah saya perkenalkan ulang. Perkenalkan, nama saya Diah Rahmawati. Pada saat ini saya adalah calon guru penggerak angkatan 10 dan nantinya di sini kita akan belajar bersama berkaitan dengan diseminasi pemahaman dan juga penerapan budaya positif di lingkungan sekolah. Nah, sebelum kita belajar bersama Bapak Ibu, sepertinya tadi juga sudah agak telah karena sudah mengawasi ujian, kemudian aktivitas yang lainnya. Nah, kalau baiknya kita akan sedikit dulu. Mohon Bapak Ibu bisa sambil berpikir terlebih dahulu kita melakukan pertanyaan Bapak. dan Bapak Ibu enjoy dan saya juga demikian. Nantinya kita saling menghargai satu sama lain
kemudian yang keduanya menjadi pendidikan yang baik. Semangat ya Bapak Ibu. Oke, ada apa lagi? Ada yang lain? Kita sepakati bersama, mungkin bisa berpakaian kaki. Sepakati berpakaian kaki. Oke, ada apa lagi? Boleh sambil makan atau minum juga boleh, atau mungkin ketika mau belakang juga bisa juga seperti itu. Nah, itu hanya kesepakatan kelas kita bersama. Nah, Bapak Ibu, untuk pagi hari ini ada beberapa materi yang perlu saya sampaikan, dan di sini memang secara tidak sengaja sebenarnya sudah menjadi kegiatan kita sehari-hari di sekolah. Nah, yang pertama ada perubahan paradigma belajar. Yang kedua tentang disiplin positif. Selanjutnya ada nilai-nilai kebajikan. Yang keempat tentang kebutuhan dasar manusia. Yang kelima motivasi perilaku manusia. Selanjutnya ada posisi kontrol kita sebagai seorang guru, dan dilanjutkan tentang keyakinan kelas serta segitiga restitusi. Nah, dari materi yang pertama tentang paradigma baru atau pembelajaran paradigma baru. Ada yang tahu nggak Bapak Ibu tentang pembelajaran paradigma baru? Saya sudah tahu ya, karena sudah baca di depan sudah ada. Nah, di sini pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi. Pernah dengar ya Bapak Ibu? Iya, pernah dengar tentang pembelajaran berdiferensiasi. Ada yang tahu pembelajaran berdiferensiasi itu yang seperti apa? Kalau berdiferensiasi itu biasanya ada banyak bisa berdiferensiasi lingkungan, diferensiasi gaya belajar, kemudian diferensiasi sumber belajar, seperti itu. Nah, luar biasa sekali. Benar apa yang dikatakan oleh Bu Isna, bahwasanya pembelajaran berdiferensiasi itu disesuaikan bisa lewat lingkungan, bisa juga kebutuhan dari pembelajaran dan sebagainya. Nah, tujuannya apa? Kita pembelajaran berdiferensiasi, nantinya peserta didik mampu belajar sesuai dengan kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologis modern yang pada dasarnya adalah untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Jadi itu Bapak Ibu, apalagi perlu kita ketahui ya, untuk Ki Hajar Dewantara saja atau Bapak Pendidikan kita sudah menyampaikan juga bahwasanya pendidikan untuk saat ini berpusat pada anak, harus sesuai dengan kodrat alam dan juga kodrat zamannya. Jadi tidak bisa Bapak Ibu kita mendidik anak atau mungkin kita pembelajaran kita samakan seperti waktu zaman kita dulu, seperti itu tidak berlaku untuk saat ini. Apalagi saat ini adalah era digital, banyak sekali perkembangan teknologi yang harus disampaikan atau harus kita ikuti bersama. Untuk apa? Untuk pemenuhan kebutuhan peserta didik kita. Nah, namun Bapak Ibu, ada pun pembelajaran yang sudah kita laksanakan saat ini banyak sekali miskonsepsi tentang teori kontrol. Jadi kita sebagai seorang pendidik ya, biasanya tanpa kita sadari kita sering sekali melaksanakan ilusi ya. Jadi ilusi yang pertama berupa ilusi guru mengontrol murid. Setuju nggak Bapak Ibu? Setuju, tapi sesuai dengan proporsinya masing-masing, harus seimbang juga. Kemudian yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif
dan mampu menguatkan karakter. Tidak ya, bisa jadi, tapi belum tentu seperti itu ya. Belum tentu bahwasanya kita memberikan kritik dan saran kepada peserta didik dan menguatkan mental mereka, menguatkan karakter mereka, itu belum tentu. Ada yang semakin down, ada lagi yang mungkin semakin semangat juga ada. Cuman karena kebutuhan mereka juga berbeda-beda seperti itu. Nah, dan yang terakhir, ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Nah, ini terkadang terjadi dalam Bapak Ibu ketika kita menjadi seorang pendidik. Terjadi gitu ya, karena ya tadi adanya miskonsepsi tentang teori kontrol. Nah, ada pun mengubah paradigma yang tadi ada beberapa ilusi tadi, kita ubah paradigma dengan stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Nah, yang pertama di situ ada stimulus respon tentang dunia. Kemudian kita selaraskan dengan teori kontrol tentang dunia. Ada realitas kebutuhan kita sama. Iya nggak Bapak Ibu, kebutuhan kita semua sama? Tidak. Kenapa? Sama dengan halnya teori kontrol tentang dunia. Setiap kebutuhan insan di dunia itu berbeda. Walaupun mungkin ada yang mempunyai tujuan yang sama, tapi kebutuhan kita yang berbeda. Yang kedua, semua orang melihat hal yang sama. Setuju nggak? Enggak, logikanya ya. Setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Dan yang ketiga, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan yang sama dengan kita. Boleh nggak Bapak Ibu? Tidak boleh ya. Jadi kita berusaha memahami. Kalau kita memahami oke ya. Tapi kalau mengubah orang agar berpandangan seperti kita, tidak gitu. Lanjut, berperilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Belum tentu juga ya Bapak Ibu mau menurut teori kontrol tentang dunia, semua perilaku itu mempunyai tujuan masing-masing gitu. Selanjutnya ada orang lain bisa mengontrol saya. Bisa nggak Bapak Ibu? Belum tentu ya. Karena apa? Hanya Bapak Ibu masing-masing yang bisa mengontrol diri Bapak Ibu masing-masing. Dan selanjutnya saya bisa mengontrol orang lain. Di sisi lain tidak ya, karena Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Tapi posisi kita sebagai seorang pendidik boleh juga ketika mungkin ada siswa kita yang bermasalah seperti itu. Cuma sesuai dengan teori kontrol yang ada disampaikan di sini, tidak bisa mengontrol orang lain. Selanjutnya ada pemaksaan ada pada saat rujukan gagal. Menurut teori kontrol di situ bahwasanya kalian atau Bapak Ibu bisa berkolaborasi dan juga berkonsensus menciptakan pilihan-pilihan baru seperti itu Bapak Ibu. Dan yang terakhir, model berpikir menang atau kalah. Setuju nggak Bapak Ibu? Jangan ya, jangan sampai kita berpikiran bahwa aku harus menang, itu harus kalah seperti itu. Tidak Bapak Ibu. Jadi ada beberapa, mungkin kita bisa berpikir kontrol di sini adalah menang-menang seperti itu. Selanjutnya ada disiplin positif. Nah, pernah nggak Bapak Ibu disiplin positif? Ya, kedengarannya menarik seperti itu ya. Nah, disiplin positif di sini, Bapak Ibu sudah pernah menerapkan kegiatan disiplin positif di kelas? Pernah nggak? Pernah ya? Ada contohnya apa kira-kira? Mungkin ketika siswa datang ya, mulai siswa datang masuk gerbang, di situ sudah melaksanakan 5S. Ada apa saja? Salam, senyum, sapa, sopan, dan santun. Nah, itu penerapan disiplin positif yang setiap hari kita lakukan, tapi kita tidak menyadari bahwa itu
merupakan penerapan disiplin positif. Nah, Bapak Ibu, perlu kita ketahui bahwa disiplin positif itu merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan, penghargaan, ancaman, ataupun hukuman. Jadi, pada dasarnya ketika kita melaksanakan disiplin positif, kita tidak mengharapkan imbalan ya Bapak Ibu. Jadi jangan sampai peserta didik kita atau siswa kita melaksanakan kegiatan hal yang positif tapi karena ada imbalannya, seperti itu. Nah, tujuannya untuk apa? Sebagai pendidik, tujuan kita dalam penerapan disiplin positif itu adalah mampu menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dan juga ekstrinsik. Selanjutnya Bapak Ibu tentang nilai-nilai kebajikan. Banyak sekali ya Bapak Ibu nilai-nilai kebajikan yang kita pahami. Namun di sini nilai kebajikan itu sendiri merupakan nilai-nilai yang kita sepakati bersama, lepas dari suku bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Yang jelas di nilai-nilai kebajikan ini nantinya peserta didik mampu mengembangkan disiplin positif atau budaya positif di lingkungan sekolah. Nah, ada pun di sini contoh nilai kebajikan di sebuah instansi ada 3 poin ya. Yang pertama yang sering kita aplikasikan dalam kegiatan lingkungan sekolah adalah berupa nilai tentang profil pelajar Pancasila. Ada yang tahu Bapak Ibu? Mungkin bisa dibacakan berapa? 1 beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan beragam mulia. 2 mandiri, 3 bernalar kritis, 4 berkebinekaan global, 5 bergotong royong, dan 6 kreatif. Nah, sangat hafal sekali ya sama Pak Budi di PKN juga ya. Jadi ada 5 ini ya, 5 pilar pelajar profil pelajar Pancasila. Mulai dari beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia. Kemudian yang kedua adalah mandiri, bernalar kritis, kebinekaan global, bergotong royong, dan juga kreatif. Nah, semuanya apakah sudah dilaksanakan Bapak Ibu? Sudah ya, tanpa kita sadari itu sudah terlaksana. Ketika mungkin Bapak Ibu dalam pengumpulan tugas anak-anak diminta untuk melakukan atau mengerjakan mandiri, secara mandiri, kemudian jujur dan sebagainya, itu adalah nilai-nilai kebajikan dalam profil pelajar Pancasila. Yang kedua ada menurut itu primary years program atau PYD itu ya, itu harus adanya toleransi, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan juga saling berkomitmen. Dan yang ketiga, life skill. Kalau di dunia kerja ya, kita butuh juga dengan life skill yang perlu kita kembangkan. Yang pertama adalah dapat dipercaya. Kedua, lulus lagi. Bukan hatinya yang lulus seperti itu, bukan ya Bapak Ibu, yang jelas hati kita saling berbaik sangka kepada orang lain. Kemudian ada pendengar aktif, tidak merendahkan orang lain, memberikan yang terbaik untuk diri kita sendiri. Jadi jangan lupa kita sudah berusaha melakukan kegiatan yang baik pada orang lain, kita juga harus bisa melaksanakan yang terbaik bagi kita sendiri. Nah, selanjutnya ada kebutuhan manusia atau kebutuhan dasar manusia. Kalau kebutuhan dasar manusia di sini mungkin setiap orang berbeda-beda ya Bapak Ibu. Tapi yang saya bahas di sini adalah kebutuhan dasar, bukan
kebutuhan rumah tangga dari setiap masing Bapak Ibu itu bukan. Mungkin beda, Pak Budi butuhnya jual pulsa atau jual motor gitu ya Pak ya, atau mungkin menyekolahkan anak, itu kebutuhan yang dimiliki Pak Budi beda lagi dengan Bu Isna. Tapi bukan kebutuhan yang semacam itu yang kita bahas, adalah kebutuhan dasar manusia. Nah, kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Nah, ada apa saja kebutuhan dasar manusia? Ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama adalah bertahan hidup. Nah, semua Bapak Ibu yang ada di sini bertahan hidup nggak kira-kira? Iya, bertahan hidup ya. Semuanya ingin hidupnya lebih baik, bertahan hidup dengan makan, minum, itu juga termasuk salah satu kebutuhan dasar manusia, karena untuk mencoba bertahan hidup. Kemudian yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Semua Bapak Ibu perlu kasih sayang? Iya, perlu. Walaupun mungkin tanpa kita sadari, entah itu dari istri ya Pak Budi ya, atau dari suami, ada juga yang dari anak, ada juga yang dari orang tua. Dan selain kasih sayang, rasa ingin diterima. Bapak Ibu guru kira-kira kalau misalkan melakukan kegiatan tidak digabres atau tidak diperhatikan, rasa bagaimana? Nyaman tidak? Tidak nyaman, rasa marah. Jadi itu merupakan kebutuhan kita. Jadi ada kasih sayang dan juga rasa diterima. Yang di situ bukan dari pasangin ya Bapak Ibu, tapi penguasaan. Nah, penguasaan di sini kita mungkin di setiap harinya untuk penguasaan diri kita sendiri, itu juga diri kita masing-masing yang harus bisa memanagenya. Yang keempat ada kebebasan. Nah, di dalam kebebasan ini perlu digarisbawahi Bapak Ibu, sering sekali ketika kita di sekolah, di kelas ya, bahkan ketika jam pembelajaran, anak-anak ada yang mungkin bercerita sendiri, ada anak-anak mungkin yang nyantuk, ada yang pengen pengen menggali potensi mereka dengan jalan ke sana, jalan ke sini, melakukan kegiatan yang tidak penting dan sampai tidak memperhatikan kita. Itu termasuk salah satu mereka ingin kebebasan seperti itu. Nah, sama halnya mungkin ya dari Bapak Ibu, ketika mungkin banyak tugas yang menumpuk, ada merasa ingin sebuah kebebasan. Nah, yang terakhir adalah kesenangan. Itu juga merupakan kebutuhan dasar kita. Di dalam kesenangan itu sendiri mungkin Bapak Ibu mempunyai persepsi yang berbeda-beda. Bisa Pak Budi pergi ke sawah, bertemu dengan istri, bertemu dengan anak, itu sudah merasa senang. Beda lagi mungkin dengan Isna, ketika misalkan ingin kesenangan, bisa belajar, bisa shopping gitu ya Ibu ya. Nah, itu juga kesenangan yang relatif berbeda. Dari kebutuhan 5 pokok tadi ya, 5 dasar kebutuhan manusia tadi, tentunya ada motivasi perilaku manusia, baik itu adalah motivasi ekstrinsik dan juga motivasi intrinsik. Nah, motivasi intrinsik dulu ya, yang dari dalam dulu ya Bapak Ibu. Motivasi intrinsiknya apa? Jadi untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi ketika mungkin dari Bapak Ibu guru ini ya melakukan suatu nilai kebajikan, itu muncul dari dalam diri Bapak Ibu masing-masing. Demikian juga ketika kita mengaplikasikan kepada dunia pendidikan di dalam pembelajaran, harapannya Bapak Ibu mampu membangkitkan motivasi intrinsik siswa agar apa? Mereka menjadi apa yang mereka inginkan dan menghargai
diri mereka sendiri dengan nilai-nilai yang baik seperti itu. Nah, yang kedua ada motivasi ekstrinsik. Motivasi ekstrinsik biasanya di sini adalah untuk menghindari ketidaknyamanan. Yang kedua untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan orang lain. Sudah saya sampaikan tadi, ketika siswa melakukan nilai kebajikan, ya harapannya tidak muncul nilai ekstrinsik atau motivasi ekstrinsik. Karena apa? Ketika ada muncul motivasi ekstrinsik, berarti mereka melakukan nilai kebajikan tersebut tanpa apa? Imbalan. Seperti itu. Selanjutnya kita bedakan antara hukuman, konsekuensi, dan juga restitusi. Kalau hukuman setiap hari Bapak Ibu pernah menghukum siswa? Harusnya tidak pernah ya, tapi kalau imam tertentu pernah ya. Oke, nah hukuman, konsekuensi atau restitusi yang dilakukan kira-kira? Mari kita buktikan bersama ya. Kalau hukuman Bapak Ibu itu adalah tidak terencana. Biasanya murid tidak tahu apa yang akan terjadi. Iya nggak Bapak Ibu? Ya, bersifat satu arah dan biasanya mengarah pada hukuman fisik atau psikis. Nah, contoh hukuman biasanya ya Bapak Ibu, ketika ada yang terlambat, kemudian siswa tersebut diminta lari keliling lapangan, itu termasuk hukuman seperti itu. Nah, yang kedua ada konsekuensi. Nah, konsekuensi ini lebih terencana atau disepakati sesuai dengan peraturan. Kemudian murid tetap dibuat tidak nyaman sikap guru karena selalu memonitoring murid. Jadi kalau contohnya misalkan ada siswa yang terlambat lagi, itu biasanya tidak langsung memberikan hukuman tapi poin. Iya nggak Bapak Ibu? Misalkan ada poinnya 5, nah itu termasuk konsekuensi. Tapi kira-kira siswa masih nyaman nggak? Ya nggak nyaman, karena dia masih ada rasa bersalah, rasa takut seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah restitusi. Nah, restitusi itu berupa apa? Restitusi itu adalah berupa proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Kemudian selain itu juga proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Nah, kalau di sini contoh dari restitusi yang sama-sama siswa tadi terlambat, kalau restitusi itu biasanya kita ini ya lebih ditanya dulu anaknya, bagi alasannya terlambat seperti apa, kemudian solusinya bagaimana, kita memancing siswa tersebut agar bisa memberikan solusi pada masalah mereka sendiri seperti itu. Nah, jadi sudah bisa membedakan di Bapak Ibu antara hukuman, konsekuensi dan juga restitusi. Contoh ada kasus seperti ini. Andita, siswa kelas 7, tidak memakai sepatu hitam. Kemudian di sini karena Bu Isna selaku kesiswaannya, Bu Isna meminta Andita untuk lari-lari ke lapangan. Itu hukuman, konsekuensi atau restitusi? Ya, hukuman. Kemudian kalau misalkan Bu Isna meminta Andita di sini untuk pokoknya ganti sepatu kemarin. Nah, kalau seperti itu termasuk apa? Kira-kira konsekuensi, hukuman, atau restitusi? Iya, restitusi. Bukan restitusi ya, konsekuensi. Kemudian kalau misalkan pada saat itu Bu Isna manggil, sini Andita, sini duduk dulu. Kenapa kok Andita kita panggil, tahu nggak Andita kenapa? Iya, Bu tahu sepatu saya berwarna coklat, tidak berwarna hitam. Nah, kenapa demikian? Nah, kalau ada kasus yang sepatu itu berarti itu adalah contoh dari restitusi. Selanjutnya Bapak Ibu ada 5 posisi
sebagai penghubung. Nah, tanpa kita sadari lagi ya, kita sebagai penghubung, iya juga. Sudah pernah Bapak Ibu dulu sebagai penghubung? Sudah ya, karena secara tidak sengaja misalkan kita mungkin ketika di kelas ada suasana yang baru dan bagaimana kita tanpa sadari menghubung siswa tersebut. Yang kedua adalah membuat rasa bersalah. Nah, ini beda Bapak Ibu. Jadi posisi kontrol sebagai penghubung, kalau penghubung tadi biasanya bersifat satu arah dan mengacunya pada sebuah hubungan fisik seperti itu. Tapi kalau membuat rasa bersalah itu biasanya tujuannya untuk apa? Melatih tanggung jawab mereka. Kita sudah mengingatkan, tapi kita kembalikan lagi, mengingatkan hal-hal sakit bahwa kamu biasanya pola kue seperti ini kok, kamu kok jangan terlambat. Itu adalah contoh posisi kita sebagai pembuat rasa bersalah siswa. Yang ketiga, kita sebagai teman. Ada nggak Bapak Ibu yang sebagai teman di sini? Ada ya, misalkan ada Pak Koyen, halo bro, kita semua sedang ngobrol. Nah, misalkan seperti itu ya, itu boleh kita posisi sebagai teman. Cuma di situ kita juga perlu garis bawahi posisi kita sebagai teman. Kalau pas hal tersebut mempunyai tujuan yang baik untuk memberikan semangat mereka, itu oke sekali. Tapi di sisi lain mungkin di sini ada negatifnya ketika posisi kita sebagai guru adalah sebagai teman. Misalkan ada siswa yang karena sudah dekat tadi ya, Pak Koyim dengan si A tadi tidak mengerjakan tugas ujian. Nah Pak, aku kamu nah, misalkan seperti itu ya, itu juga perlu kita ada negatifnya, sisi negatifnya. Kemudian yang keempat, sebagai pemantau. Nah, sebagai pemantau di sini mereka hanya melakukan monitoring saja. Misalkan ada di sini, semoga saja tidak ada ya, ada kesiswaan yang setiap pagi harus memantau anak-anak. Keliru. Nah, ini keliru. Konsekuensinya apa? Nah, biasanya seperti itu. Itu adalah ketika posisi kontrol sebagai pemantau. Sebenarnya baik juga tujuannya untuk apa? Mengingatkan pada peraturan sekolah yang ada. Yang kelima, sebagai manajer. Nah, di posisi paling aman kita sebagai seorang guru itu adalah sebagai posisi manajer. Karena apa? Dengan posisi manajer di sini, kita mampu memberikan semangat kepada siswa dengan cara berkolaborasi. Ketika siswa misalkan melanggar peraturan, kita pendekatan secara pribadi atau secara individu, kenapa alasannya bisa seperti itu, dan kita punya solusi ataupun kita bisa berdiskusi dan berkolaborasi dengan siswa untuk memecahkan masalah yang mereka hadapi. Itu adalah bentuk posisi kontrolnya di seorang guru. Nah, demikian ya Bapak Ibu untuk yang 5 posisi kontrol kita sebagai seorang guru. Tapi kalau menurut saya, kita sendiri bisa di suatu hari bisa menjadi penghubung, membuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan juga manajer. Kita sesuaikan dengan kebutuhan kita masing-masing. Selanjutnya ada keyakinan kelas. Oke. Nah, keyakinan kelas itu apa? Keyakinan kelas itu biasanya hampir sama dengan kesepakatan kelas ya Bapak Ibu. Kesepakatan yang kita sepakati bersama di kelas perwalian kita. Biasanya bersifat abstrak, berupa pertanyaan universal, dibuat dalam pertanyaan positif, sedikit saja, tapi mudah untuk diingat. Kemudian sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan. Dan yang terakhir, semua warga sekolah atau warga kelas dilibatkan saat membuat keyakinan kelas. Dan jadi pada dasarnya keyakinan kelas itu adalah kesepakatan bersama antara siswa dengan wali kelas, seperti itu Bapak Ibu. Nah, contohnya selain itu ya, kalau kita
ingat dulu di masa-masa MPLS atau pengenalan lingkungan sekolah, itu biasanya wali kelas datang ke kelas untuk membuat kesepakatan bersama atau menyampaikan peraturan sekolah. Iya nggak Bapak Ibu? Iya, dan di situ ada juga yang membuat kesepakatan kelas, misalkan uang kelasnya berapa, nanti yang tidak bawa ini bagaimana. Nah, untuk saat ini nanti Bapak Ibu bisa juga kita mengganti kata kesepakatan kelas itu dengan keyakinan kelas. Tujuannya apa? Agar apa yang kita yakini apa yang kita kesepakati bersama itu bisa kita yakini untuk melaksanakan kegiatan budaya positif, dan sehingga siswa tersebut bisa lebih bertanggung jawab. Contohnya misalkan Bapak Ibu, jadi nanti Bapak Ibu harapannya bisa mengaplikasikan di kelas ya. Contohnya seperti ini. Nanti Bapak Ibu menjelaskan kesepakatan kelas atau keyakinan kelas dengan kelas perwalian. Misalkan di sini di sticky note ya tertulis disiplin. Nah, berarti di situ nanti apakah disiplin disepakati bersama? Ya sudah, kita tuliskan saja anak-anak untuk membuat kata atau membuat sebuah aturan yang di situ mampu menata diri mereka sendiri dan sesuai dengan aturan yang ada di sekolah. Di sini saya sudah punya sticky note. Nanti kita coba bersama-sama melakukan praktek aksi nyata tentang membuat keyakinan kelas bersama. Jadi hindari kata tidak Bapak Ibu, jadi hindari kata ataupun kalimat tidak yang nantinya kita sepakati bersama dan bisa kita aplikasikan bersama siswa kita masing-masing. Nah, Bapak Ibu bisa nanti saya berikan ini bisa dituliskan kesepakatan kelas apa yang kira-kira disepakati atau diyakini bersama sehingga menjadi sebuah keyakinan kelas, dan setelah itu bisa dikatakan di depan seperti itu. Sudah selesai Bapak Ibu? Mungkin bisa yang sudah selesai bisa didatang lagi depan untuk keyakinan kelas apa yang kira-kira pantas untuk siswa kita. Bisa satu persatu. Nah, terima kasih sekali Bapak Ibu sudah beraksi nyata tentang kegiatan keyakinan kelas.
dan di situ banyak sekali nilai-nilai positif yang Bapak Ibu sampaikan di sini. Mulai yang pertama, datang tepat waktu, bertanggung jawab, bekerja sama. Nah, bekerja sama nanti besok bisa diambil salah satu, kita sepakati yang satu saja. Disiplin, sopan santun, dan disiplin lagi. Nah, ini adalah sebuah contoh tentang keyakinan kelas ataupun kesepakatan kelas yang nantinya Bapak Ibu akan aplikasikan ke dalam kelas perwaliannya masing-masing. Tentu nilai-nilai yang ada di sini kira-kira termasuk nilai kebajikan yang positif atau negatif, Bapak Ibu? Bapak Ibu yakin bahwasanya nilai-nilai ini nanti bisa diaplikasikan dengan baik? Bisa, seperti itu ya. Jadi melatih tanggung jawab siswa dalam melaksanakan keyakinan kelas yang ada di dalam kelas. Nah, tadi ya Bapak Ibu dan sudah paham ya tentang nilai atau keyakinan kelas nanti yang Bapak Ibu akan sampaikan di kelas perwalian. Selanjutnya ada segitiga restitusi. Nah, segitiga restitusi seperti apa yang sudah saya sampaikan tadi, bahwasanya adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Adapun di situ segitiga restitusi, Bapak Ibu, di sini nanti Bapak Ibu akan menjadi posisi kontrol sebagai seorang guru adalah sebagai manajer. Kenapa demikian? Karena di dalam segitiga restitusi ada 3 tahapan. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Ketika siswa melakukan pelanggaran ataupun mengingkari keyakinan kelas yang ada, Bapak Ibu bisa dengan menstabilkan identitas memanggil siswanya, kemudian bertanya, apa kesalahannya? Kenapa kok bisa melakukan hal tersebut? Itu menstabilkan identitas. Dan dalam menstabilkan identitas itu sendiri, Bapak Ibu juga bisa memposisikan diri ketika Bapak Ibu melanggar tata tertib tersebut. Setiap orang pasti pernah melakukan hal yang buruk juga. Kemudian yang kedua, ada validasi tindakan yang salah. Nah, dari apa yang sudah disampaikan oleh siswa, dia sudah melanggar ini dan sebagainya tadi, divalidasi tindakan salah tadi. Mesti punya alasan. Kenapa kok siswa tersebut tadi melakukan hal salah tersebut? Ada tujuannya apa? Ada alasannya. Seperti itu. Dan yang ketiga, menanyakan keyakinan kelas. Jadi dikembalikan lagi kepada keyakinan kelasnya. Contoh misalkan ya, si Bambang datang terlambat. Kemudian di sini Bisna sebagai kesiswaan ambil si Bambang. Mas, tadi kenapa kok bisa datang terlambat? Bambang tahu tidak kenapa Bu Isna panggil? Tidak tahu Bu, karena kemudian Bisna bertanya lagi, tadi Mas Bambang datang ke sekolah jam berapa? Jam 7.15. Kemudian Bisna mengklarifikasi lagi, kalau datang jam 7.15 itu termasuk datangnya tepat waktu atau tidak, Mas? Tidak, Bu, saya terlambat. Nah, di situ mereka mengakui kesalahannya. Kemudian tentu setiap orang mesti punya kesalahan. Namun di sini Bu Isna tidak akan menyalahkan siapa yang salah, siapa yang benar. Tapi Bu Isna mengklarifikasi kenapa kok bisa terlambat. Kemudian si Bambang menjawab lagi, karena tadi malam tidurnya kemalaman Ibu, seperti itu. Kemudian Bu Isna mengembalikan lagi ke keyakinan kelasnya. Ingat nggak sama keyakinan kelas kita dulu? Iya Bu, apa keyakinan kelasnya? Disiplin. Nah, berarti anak tersebut ingat tentang disiplin. Selanjutnya si Bambang juga tadi ingat dengan disiplin tadi ya. Kemudian Islam menanyakan lagi agar tidak datang terlambat.
Kira-kira apa yang akan Mas Bambang lakukan? Nah, kemudian Mas Bambang juga menjawab, saya akan tidur lebih awal, mungkin tidak bermain game seperti itu. Jadi mereka mampu memberikan solusi tentang masalah yang mereka hadapi. Itu tujuannya Bapak Ibu tentang tahapan segitiga restitusi. Jadi pada dasarnya budaya positif itu tanpa kita sadari selalu kita lakukan bersama-sama ya. Dan harapannya Bapak Ibu semuanya bisa mengaplikasikan nilai-nilai kebajikan yang ada di dalam dunia pendidikan ini pada lingkungan sekolah Bapak Ibu semuanya. Nah, itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas waktu yang diberikan oleh Bapak Ibu semuanya. Salam semangat dari saya, guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Oke, tepuk tangan buat Bapak Ibu semuanya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurzaki Darujat, guru seni budaya SMP IT atau Atoroh. Ingin berkomentar mengenai Ibu Diah Fitria Rahmawati yang kali ini mengikuti program guru penggerak angkatan ke-10. Dalam aksi nyata yang telah dilakukan, bagus sekali, memberi manfaat, memberi pemahaman kepada teman-teman guru bahwa pentingnya untuk meningkatkan kualitas diri khususnya di bidang pedagogik. Ibu Diah telah menjelaskan tentang paradigma pembelajaran, kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan penanganan siswa dengan segitiga restitusi. Materi yang disampaikan sangat bagus, mengena, mudah dipahami, sehingga untuk penambahan pengetahuan kepada teman-teman guru yang lain. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Isna Ulfa Fauzia selaku rekan sejawat dari Bu Diah. Nah, di sini saya akan menyampaikan hal-hal yang sudah kami pelajari bersama Bu Diah dalam penerapan aksi nyata. Nah, kemarin Bu Diah sudah memaparkan tentang budaya positif di sekolah, kemudian memaparkan tentang keyakinan kelas, kemudian memaparkan tentang bagaimana menangani siswa jika mungkin siswa melakukan hal-hal yang kurang tepat. Nah, kemarin juga kami belajar tentang bagaimana memposisikan diri, entah itu kami sebagai manajer, sebagai teman, sebagai guru, dan bagaimana cara memfasilitasi siswa dalam belajar. Nah, kami juga sudah mempelajari tentang segitiga restitusi. Harapan saya selaku guru, saya berharap dengan adanya aksi nyata yang telah disampaikan Bu Diah itu menjadikan kami selaku guru bisa memfasilitasi siswa dengan baik dengan menerapkan budaya positif yang sudah disampaikan oleh Bu Diah. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
dan juga mandiri sesuai dengan kesepakatan kita bersama. Apa yang kita sebut tadi adalah keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas itu yang seperti apa? Keyakinan kelas itu ya tadi dia sampaikan semacam peraturan. Contohnya disiplin atau tepat waktu ketika masuk kelas. Jadi kita sepakati bersama, gitu ya. Ada lagi contohnya misalnya apa? Baju tetap dimasukkan ketika di kelas atau saat jam pelajaran. Membuat kelas menjadi nyaman, tidak boleh ramai. Di sini ya perlu digarisbawahi, ketika kalian membuat kesepakatan kelas atau keyakinan kelas nanti, harapannya tidak ada larangan. Kata larangan itu yang bagaimana? Menggunakan kata tidak. Contoh misalkan ya, tidak boleh membuli, atau tidak boleh memakai celana pensil. Jadi ada kata yang tidak bolehnya itu dihindari. Alangkah baiknya berarti ketika tidak boleh memakai celana pensil atau baju tidak boleh dikeluarkan. Nah, kita buat yang berpenampilan rapi. Atau tidak boleh membuang sampah sembarangan. Berarti bagaimana kalimat yang tepatnya? Iya, jagalah kebersihan. Nah, nantinya kalian semuanya akan mendapatkan satu manfaat kecil nih. Kita buat keyakinan kelas bersama. Harapannya apa? Di situ tadi melatih apa tadi? Tanggung jawab dan juga mandiri atas apa yang sudah kalian buat tadi, ya. Jadi satu siswa nanti membuat satu keyakinan kelas, ya, seperti apa yang dia sampaikan tadi. Keyakinan kelas itu sama dengan kesepakatan kelas. Namun di situ kalian harus bisa meyakini kalau perbuatan atau kalimat yang kalian buat tadi adalah termasuk perbuatan yang apa? Baik atau buruk? Baik, ya, karena kalian sudah bikin sebuah keyakinan atau kesepakatan bersama. Itu siap untuk membuat keyakinan kelas bersama? Ya. Nanti kalian akan mendapatkan satu lembar kertas ini. Silahkan ditulis keyakinan kelas apa yang akan kalian yakini dan kita sepakati bersama. Siap ya? Ya.
Lanjut dilanjut Mbak. Ini selanjutnya Mas Reza. Mas Doni. Terus lanjut. Ini lagi. Lanjut lagi. Terus selanjutnya videonya ya nanti ya. Nah, dari keyakinan kelas yang sudah kalian lihat ya, di sini dari hasil dari teman-teman kalian, dia bacakan ya, ada berpenampilan rapi, jaga kebersihan, sopan santun, membuang sampah pada tempatnya, menjaga lingkungan sekitar, menjalankan piket, berperilaku baik, baju harus rapi, disiplin, jujur, tertib, jujur lagi ya, menghormati teman dan guru, mandiri, bertanggung jawab. Nah, di sini akan dia seleksi, jadi yang dua, yang double langsung dia ambil gitu ya. Jadi jujur sama ini diambil satu saja. Ada lagi membuang sampah pada tempatnya sama dengan menjaga kebersihan. Ini juga mandiri, bertanggung jawab, saling memaafkan dan mengucapkan terima kasih. Ada lagi
penampilan rapi sudah, membuang sampah pada tempatnya juga sudah. Nah, jadi tinggal ada beberapa saja yang harus kalian sepakati bersama. Nah, dari kesepakatan atau keyakinan kelas ini, apakah kalian yakin akan melaksanakan perbuatan atau keyakinan kelas kita bersama ini? Siap untuk menjalankannya? Mulai kapan akan menjalankannya? Dari sekarang. Ya, dari sekarang atau hari ini. Karena itu adalah yakin ya, semua yang kalian tulis adalah perbuatan baik atau buruk? Baik. Ya, karena di situ adalah perbuatan baik, mari kita laksanakan kesepakatan kelas ini bersama. Tujuannya apa tadi? Untuk melatih tanggung jawab kalian masing-masing. Nah, itu saja yang jelas. Dia sangat bangga sekali kalian sudah membuat keyakinan kelas dan harapannya kalian bisa bertanggung jawab atas apa yang sudah kalian tuliskan. Dan itu saja, terima kasih. Semoga apa yang sudah dia sampaikan dan keyakinan kelas yang kita buat bisa kita yakini bersama, bisa kita laksanakan bersama agar di sekolah ini bisa menjadi lebih baik lagi. Itu saja, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami sangat senang sekali dapat melaksanakan praktek keyakinan kelas karena dapat melatih disiplin dan peduli lingkungan.